Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita, menurunkan Al-Quran, yang telah menciptakan kita menjadi manusia, dan kita bersyukur Allah telah menyediakan bumi ini untuk tempat tinggal kita. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang telah mengajar kita melalui para sahabatnya, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'id, dari tabi'id ke tabi'id, kepada para ulama, sampailah ajaran itu kepada kedua orang tua kita, lalu sampailah kepada kita. Jadi kita tahu ajaran Islam ini, tahu agama ini adalah dari kedua orang tua kita. Namun setelah kita dewasa tentu kita harus mencari kembali, menambah kembali. Karena tidak mungkin cukup pengetahuan agama kita kalau hanya dari kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya tentang kehidupan di dunia ini. Pertama, Allah menjelaskan kepada kita bahwa tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan di surat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada saya, kepadaku. Jadi tugas pertama manusia diciptakan oleh Allah untuk hadir ke muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ruang lingkup pengabdian kepada Allah itu sangat luas sekali. Karena apa saja yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah, semuanya menjadi ibadah. Selama tidak ada larangan, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya menjadi ibadah. Salah satu contoh, kita bertani menjadi ibadah, berdagang menjadi ibadah, menjadi supir ibadah, menjadi guru ibadah, kuli nanam padi juga ibadah. Bahkan kata Allah, membuang paku di jalan karena akan mengganggu orang lain juga ibadah. Bahkan tidur pun dalam rangka tidak mau mengganggu orang lain, tidur pun menjadi ibadah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi budai ahadikum, tidur dengan pasangan kita juga termasuk ibadah. Selama tidak ada larangan, tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman semua apa yang dilakukan oleh manusia,
sebenarnya adalah ibadah. Nyuci piring, motong rambut, motong rumput, bersih-bersih, nyiram tanaman, semua jadi ibadah. Oleh karena itu, niatlah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu semua itu adalah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ada salah satu ayat Al-Quran yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk menjadi pelajaran buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu di surat 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya kurang lebih, i'lamu, ketahuilah oleh kalian semua. Jadi kata i'lamu kemudian menjadi bahasa kita menjadi iklan. Itu asalnya jadi i'lam. I'lamu. Kata kerja bentuk perintah. Kita disuruh untuk memperhatikan, untuk mengetahui. I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua. Annama ini ada adatul hasar. Ada stressing. Kita disuruh mengetahui kehidupan dunia ini. Kata Allah, annamal hayatud dunya, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah laibun. Itu permainan. Ini hidup di dunia ini banyak permainan. Coba apa yang tidak dijadikan permainan? Semua menjadi permainan. Memilih kepala desa ada permainan. Memilih bupati ada permainan. Memilih gubernur ada permainan. Memilih presiden apalagi. Tidak ada hidup ini adalah yang tidak ada permainan. Nah, siapa yang pandai dalam bermain ini pasti selamat. Itu laibun. Rapat berhari-hari, menghabiskan anggaran puluhan juta, tapi bisa jadi hasil rapatnya tidak dilaksanakan, itu pun jadi permainan juga. Jadi banyak permainan-permainan dalam kehidupan ini. Itu laibun walahwun dan sendagurau. Kebanyakan hidup ini hanya sendagurau. Dijadikan permainan juga. Wazinatun, dan perhiasan, dihias-hias. Kata Buya Hamka, hidup ini hanya sekedar menghias-hias. Hias-hias rumah, hias-hias badan, hias-hias pakaian. Hanya berhias. Ya, wazinatun wa tafakhur. Tafakhur asalnya tafa'ul, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ul,
saling berbangga, tafakhur. Antara dua orang atau lebih, ya. Itu tafakhur, tafa'ul, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Tafakhur, saling berbangga-bangga. Bainakum, antara kamu, saling berbangga-bangga. Banyak anak, banyak harta, banyak jabatan, banyak sawah. Itu tafakhur namanya itu. Ya, banyak rumah, banyak kontrakan, banyak hewannya, banyak uangnya. Itu namanya tafakhur bainakum, antara kamu. Kita ini berbangga-bangga saja. Wa takatsurun fil amwal, atau pebanyak-banyak harta. Ya. Pebanyak-banyak harta. Wa takatsurun fil amwal wal aulad. Pebanyak-banyak anak. Bisa anak pribadi, bisa anak buah, bisa pengikut, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pebanyak-banyak harta dan anak. Kata Allah, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Itu seperti hujan yang lebat, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar, yang mengagumkan para petani. Ketika petani menanam padi atau menanam sayur-sayuran yang tadinya katakanlah kecil menjadi besar, menghijau, kemudian berbunga terus berbuah, itu mengagumkan para petani. Hidup ini seperti kamathil ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu, mengagumkan para petani terhadap tanaman-tanamannya. Tapi nanti satu ketika summa yahiju, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Fatarahu, maka kamu akan melihatnya musfarron. Setelah itu tanaman kita tumbuh bagus, menghijau, lalu berbunga, lalu berbuah. Itu akan kelihatan menguning, musfarron. Summa yakunu khutoma, kemudian tanaman yang tadi yang hijau lalu menguning itu kemudian menjadi hancur. Itulah gambaran tentang kehidupan. Tadinya jadi seorang bayi, lalu bahkan tadinya masih benih, lalu membesar dalam perut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan lahir jadi bayi, lalu jadi anak, lalu besar-besar dewasa, mengagumkan. Ganteng, cantik, wah, pintar, terus pada saatnya nanti menjadi orang tua dan sangat tua dan tua sekali. Tidak bisa apa-apa. Yang tadinya gagah menjadi rapuh, menjadi lemes, berdiri pun nggak bisa. Itu summa yakunu khutama, kemudian wafat. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada azab yang sangat pedih kalau kita tidak bisa menggunakan kehidupan ini. Tidak melakukan kebajikan-kebajikan, nanti di akhirat dapat siksa. Tidak mendapatkan apa-apa, padahal di dunia ini dulu wah sangat terkenal, luar biasa, orang mengagumi dan seterusnya, tapi bisa kita lalai dalam kehidupan ini. Itu wa fil akhirati adzabun syadid. Tapi nanti di akhirat juga ada wa maghfiratum minallah. Tapi ada juga ampunan. Jangan lupa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ampunan, wa maghfiratum minallah. Gapailah ampunan apalagi di bulan Ramadan ini. Kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan kurang membaca istighfar 70 sehari sampai 100 kali. Itulah konon yang dilakukan oleh Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kesalahan saya, ya Allah.
Bahkan dalam surat yang lain, kalau kita sering membaca istighfar bukan hanya mendapatkan ampunan, tapi juga mendapatkan keberkahan, yaitu di surat 71 ya ayat 10, 11, 12 ya. Bukan hanya mendapatkan ampunan tapi juga mendapatkan keberkahan luar biasa. Sering-sering kita membaca istighfar astagfirullahaladzim. Lalu Allah mengatakan kalimat berikutnya waridwanun, dan ada keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pada kita. Kita mau mendapatkan siksa yang pedih di akhirat, atau mau mendapatkan ampunan, atau mau mendapatkan yang lebih tinggi lagi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini illa mata'ul gurur, kecuali kesenangan yang bisa menipu. Banyak kita tertipu. Nah, yang tertipu itu yang bagaimana? Ketika dia mencari kehidupan di dunia ini, mencari rezeki di dunia ini adalah karena dia ingin cepat mendapatkan harta dengan banyak, cepat, banyak, mudah dengan cara-cara yang tidak halal. Nah, itu namanya tertipu. Jangan salah. Jangan salah. Kalau mencari harta dengan cara yang benar, itu ibadah juga. Nah, yang tidak ibadah, bahkan itu termasuk haram jadah, kalau kita mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak halal. Tapi kalau dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, mencari harta pun termasuk ibadah. Bahkan dalam surat yang lain, surat 61 ayat 10, Allah menjelaskan kepada kita, ayat 10, 11, 12, bahwa harta juga bisa membebaskan dari siksa api neraka. Luar biasa, berbahagia sekali orang di dunia ini mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu namanya tidak tertipu. Lalu harta dia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menolong orang lain, itu harta bisa membebaskan dari siksa api neraka. Tapi sebaliknya, kalau harta itu dapat harta dengan cara yang tidak baik, menggunakannya tidak baik, dia akhirat nanti bisa kita bukan mendapatkan kebebasan dari siksa api neraka, bisa jadi kita masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bagaimana menyikapi kehidupan ini, jangan sampai kita tertipu. Karena kalau tertipu, hidup cuma satu kali. Jangan sampai tertipu. Begitu tertipu, panjang sekali resiko yang akan kita tanggung selama kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.